Apa yang membuat Anda ingin menjadi seorang peserta uji nyali? Ingin membuktikan bahwa gedung kosong itu ada makhluk gaib. Anda pernah mengetahui mengenai gedung kosong ini? Belum. Baik, saya akan mengantar Anda ke lokasinya. Ya. Tapi sebelumnya saya akan menutup mata Anda. Ya. Silakan dipasang. Saudara Saiful, Anda bisa melihat sekeliling, ini lokasinya. Ya. Saya akan menyampaikan peraturannya. Ya. Anda akan beruji nyali di tempat ini selama 2 malam. Ya. Dan Anda ditugaskan untuk merasakan segala aktivitas gaib yang ada di lokasi ini. Siap. Sambil menunggu, Anda bebas melakukan apa saja. Di sini kami menyediakan perbekalan untuk Anda. Ya. Ya, ada air dan juga cahaya lilin. Ini akan menjadi satu-satunya sumber cahaya saat Anda berada di tempat ini. Semua lampu di sini akan dimatikan. Ya. Jika ada hal yang Anda rasakan, bisa langsung Anda komunikasikan dengan kami. Ya. Dan apabila Anda merasa tidak kuat berada di tempat ini, silakan melambaikan tangan ke kamera. Oh, ya. Ya. Di sini kami memang menempatkan beberapa kamera. Ada di depan Anda, di bawah, Ya. dan juga di samping sebelah kanan. Ya. Ya. Bagaimana? Cukup jelas dengan peraturannya? Jelas. Yakin? Yakin. Satu hal lagi, saya di sini menambahkan 1 buah helm berkamera sehingga kami dapat melihat apa yang Anda lihat. Ya. Bisa dipasang. Suara gong sudah terdengar menandakan uji nyali ini sudah dimulai. Silakan uji nyali. Siap. Saya tadi yang benar memiliki cipta dimulai. Suara angin, bunyi pohon kresek-kresek. Belakang saya plastik masih kresek-kresek. Saya cuma setumpuk kayu. Kayu glugu arep bangun sing rumah isin. Waduh, aneh gede banget. Pengampun Mbak, belum mboten ganggu. Mau numpang sebentar semalam. Tadi dari izin RT, RW. Cuma setumpuk kayu, nggak ada plastik. Tapi kenapa ada suara plastik? Saya juga nggak tahu permisa. Oh, tembok. Nah, pindah posisi. Suara dek, suara apakah itu? Selanjutnya, di masih dunia lain. Jangan di depan saya. Kedekuk. Oh, tembok. Nah, pindah posisi.
Tek, suara apakah itu? Bunyi lagi. Bunyi lagi. Siji. Keras. Kalau mak seret kayak ngeliat ke jaket. Nah. Terus suara apa lagi? Orang nyeret-nyeret. Di sini ada interaksi yang berasal dari area belakang, Pak Waribi. Iya. Seperti sesuatu benda yang diseret-seret. Ini interaksi memang dari sosok astral sebetulnya. Itu sebenarnya terakhir yang terekam pada aktivitas si pemilik rumah sebelum terjadi bencana awan panas. Ini sebenarnya terciptanya sebuah residual energi yang sangat kuat. Residual energi seperti kita ketahui sendiri itu adalah satu rekaman memori dari masa lalu berupa event-event atau kejadian yang traumatis. Suaranya di belakang saya. Bisa, Anda tadi dengar suara orang menangis begini. Menangis. Mungkin di atas saya. Di kamar atas ini. Masih ada kamar. Tadi sempat kayak merinding. Takut. Kepalaku mulai merinding. Kayak bergetar. Jantungku mulai gak tenang. Ternyata ciptaan Tuhan Allah SWT memang dasar. Untuk aura, Citra. Sikapnya saat ini sedang waspada, jadi kecoklatan itu ada. Tapi kecoklatan warna aura kecoklatan ini bukan berasal dari aura aslinya. Aura asli peserta sendiri sebenarnya warnanya kebiruan agak unguan, tapi masih Itu menandakan orang yang introvert. Jadi dia sering mengalami banyak hal dalam hidupnya, tapi dia simpan sendiri.
Citra, Pak Waribi. Oke. Waktu di malam pertama ini sudah selesai dan saya akan menyebut pesertanya. Silakan. Ya. Anda telah lewat oleh di mana waktu yang ditentukan oleh kami di malam yang pertama. Ya, Apa yang Anda paling takuti saat berada di malam pertama ini? suara menangis 3 kali di atas ini, daerah belakang atas. Belakang atas. Ya, orang sedih, merintih, menangis. Saudara Saiful, nanti kita akan membahasnya kembali apa saja yang sudah Anda alami Ya, di malam pertama ini. Nanti di ruang kontrol sebelum saya mengantar Anda untuk mengikuti uji nyali di malam yang kedua. ya. Ya, mari, silakan. Selamat malam, Saudara Saiful. Ya. Perkenalkan di sebelah Anda ada Pak Waribi, ahli spiritual, dan di sini ada Citra Prima, juga para psikolog. Ya, Saudara Saiful, bagaimana keadaan Anda setelah istirahat? Baik kan? Sudah lebih fresh ya? Ya, Kondisinya cukup tidur? cukup. Baik. Bisa Anda ceritakan apa saja yang sudah Anda alami saat Anda berada di awal lokasi uji nyali pada malam pertama hingga akhir? Dari awal tuh ada yang lempar telur, sama yang paling takut suara orang sedih, merinding, menangis. Dari arah mana itu, Mas? Atas belakang. Ada beberapa kali di sini kita melihat Anda mencoba mendekati mungkin sumber ya, entah itu sumber apa yang Anda lihat. Tadi sumbernya libetan, sosok hitam, tinggi, Dari arah mana? dari kamar mandi. Saya lihat ke kamar mandi tadi. Saudara Saiful, juga di sini kita akan mencoba melihat di mana satu buah fenomena yang dialami oleh Anda. Ya, di sini kita melihat reaksi dari Anda. Ini ada apa sebetulnya? Refleks aja tadi ada sekelibatan naik ke tangga, mau mendekat. Anda melihat dengan jelas sosoknya? Cuma satu hitam, warnanya hitam seperti orang biasa kok tingginya. Ya, kemudian Mas melakukan sesuatu gerakan itu yang ada dalam pikiran Anda seperti apa? Cuma untuk menangin pikiran aja, supaya enggak rasa takutnya hilang. Oh, tapi bukan emosi kepada sosok itu, Mas? Bukan, Oh, Mungkin memang dari naluri leluhur dia ada yang punya punya kelebihan. Tapi mungkin ini sudah di luar program dia. di bawah sadar ya? Ya, di bawah sadar. Itu dia. Jadi sebenarnya tidak menyadari melakukan gerakan tersebut ya? ya. Ya, kita melihat kembali ya tayangan yang kedua di sini. Kamar basah kayak mereka tenang. Ada suara lagi. Ya, fenomena apa nih Pak Waribi? Yaitu satu fenomena karena di rumah itu kemarin ada beberapa orang, ada yang tua, ada yang remaja. Dan ini yang paling muncul yang simbah-simbah paling tua, simbah putri. Mencoba memberikan tanda seperti Dia apa? memberikan isyarat bahwa istilahnya roh dia itu masih di sekitar itu terperangkap. Mencoba memberi kesan ya. Memberikan satu sinyal supaya yang ada di situ siapapun mengerti. Makanya minta disempurnakan. Dengan doa ya? Ya otomatis itu dengan doa keyakinan kita. Tapi dari vibrasi suara frekuensi yang ditangkap itu sebenarnya bukan untuk menakuti peserta, Rudi. Iya. Di situ seperti menunjukkan bahwa adanya penderitaan dari vibrasi suaranya seperti sesak nafas tercekik. Seperti yang tadi saya ungkapkan, para peserta ini ada warna keunguannya. Nah, sementara makhluk astral sekitar itu pada saat merasakan aura seseorang, mereka akan mencoba komunikasi dengan energi yang dimiliki peserta. Nah, karena makhluk astral ini merasakan peserta bisa menolong, oleh karena itu adanya interaksi muncul. Seperti itu. Ya, terima kasih Pak Waribi, Citra, atas jasanya. Mari, Saudara Saiful, kita akan menuju ke lokasi sekarang. Ya, sama peraturannya seperti di malam yang pertama. Kembali di sini Anda ditugaskan untuk merasakan segala aktivitas yang memang mungkin di luar logika.
terdengar, tanda uji nyali di malam kedua ini sudah dimulai. Ya, silahkan beruji nyali. Goyang-goyang. Kepuk-kepuk. Terus makin jelas. Udah suara kepuk-kepuk. Assalamualaikum Mbak. Makin jelas suaranya di belakang saya. Beda dari malam pertama. Selanjutnya, di Masih Dunia Lain. Saya ingin bergoyang. Atau lagi apa ini? Coba merasakan bergoyang. Seorang merinding, aduh, tapi suaranya pelan banget. Citra, mungkin bisa dijelaskan nih bagaimana peserta kita menyikapi dengan sangat-sangat lebih santai lagi di malam itu. Ya, dari pengalaman di hari pertama, peserta ini sudah menerima banyak interaksi dari makhluk astral dari segala sisi ya. Dia sudah bisa beradaptasi karena memang awalnya mengalami rasa takut, gitu ya. Nah, pada malam hari kedua, di sini peserta sudah lebih siap karena dia sudah tahu keadaannya seperti apa dan dia tahu cara menyikapinya seperti apa. Oleh karena itu kondisinya dia bawa lebih santai. Suara orang kayak kedok-kedok benda plastik, cedok-cedok gitu. Apa dengan saya tuh? Coba masuk. Cocok. Tidak. Seandainya ada tantangan Pak Waribi, energi dari kategori yang mana yang akan mencoba melawan kembali? Apakah Yang dari sosok hitam ya, itu karena sosok yang hitam berkelibat berkali-kali itu memang sebagai penghuni rumah itu sejak lama. makhluk penjaga rumahnya nih Pak Waribi? Ini
yang mungkin ini serangannya dari arah sebelah mana sebetulnya? Itu yang di pas tangga itu ya. Jadi posisinya di atas pas tangga, ada belokan ke kiri ke ruang atas itu. Rasanya ingin berputar terus, sampai coba salah tahan. Dalam gedung di pojokan kanan, pojok rumah tapi sebelah luar. Gak tahu apa. Terus lempar kerikil tapi di luar. Nah terus, Assalamualaikum Mbak. Assalamualaikum. Selanjutnya, di masih dunia lain. Pas lagi bergoyang, setelah agak pengen, tapi merasakan bergoyang. Pas lagi bergoyang, setelah agak pengen, tapi merasakan bergoyang. Berputar. Saya coba untuk mengikutinya. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum Mbak. Ngapunten, kok gak sekedar. Anda telah berhasil lolos di 2 malam berturut-turut ini. Ya, apa perbedaan yang terlihat jelas oleh Anda di malam yang kedua ini dibanding dengan malam yang pertama? Malam kedua ini dari awal tadi pasalnya ini muter, tadi badan saya kan tadi bergoyang toh. Ini akan ngikutin gerakan tuh puter terus. Ngikutin Tapi apa nih? nggak tahu. Ada perasaan ini berputar gitu loh. Tapi biar kulaskan dulu, ku ikuti. Tapi lama makin kencang. Saya hentikan, takut ini jatuh. Udah. Terus dari sini, pojok sini ada yang lemparin batu kerikil. Ada jedak-jeduk. Tuh, ada yang bambu itu ada seklotek gitu. Terus ada orang merintih bilang, aduh gitu. Tapi pelan, makasih ini. Ada perbedaan berarti ya rintihannya. Ini terdengar dengan jelas. Enggak cuma kamu, beda dari malam pertama. Kalau yang energi bisa mempengaruhi untuk badan memutar itu yang dari makhluk yang tertanam. Yang penunggu di sini. Ya, penunggunya di sini. Jadi di situ kadang kalau pas rumah itu betul-betul kosong, itu di sini ada sosok yang menyerupai pemilik atau yang melakukan religius Di sini. ya. Ya, apa yang paling Anda takuti di malam kedua ini? Ya itu cuma rintihan, aduh bikin merinding, berkutub berdiri lagi kayak malam pertama kemarin. Tapi Citra mengatakan bahwa peserta kita lebih rileks ya di malam Ya. kedua ini. Ya. Betul. Anda merasa lebih santai Iya, di malam yang kedua ini. lebih nyaman. Kenapa? Nggak tahu, beda sama yang malam pertama. Peserta sendiri pada saat berbicara, pada saat melontarkan kata-kata terhadap yang terjadi di sekitar ini, energinya kuning. Sementara energi kuning itu seperti saya ungkapkan, kuning itu menyiratkan seperti energi yang dingin. Dan itu meredam kejadian yang di sekitar. Ya baiklah Saudara Saiful,
Anda telah berhasil melewati 2 malam di tempat ini, walaupun itu bukanlah satu hal yang mudah sebetulnya ya. Atas keberhasilan ini, maka Anda berhak mendapatkan hadiah dari kami. Namun yang terpenting, kami di sini menyatakan Anda seorang pria yang benar-benar mempunyai nyali besar. Kami semua mengucapkan selamat kepada Anda. Terima kasih.